Pasangan suami istri memanfaatkan aplikasi pertemanan demi harta. Dengan modus kencan melalui aplikasi, pasangan suami istri itu menipu para korban. Saat berkencan, korban yang dibuat tak berdaya, hartanya dibawa kabur pelaku. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Kita awali Realita dengan informasi terkait tawuran. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Belum diketahui pemicu tawuran, namun saling serang dengan senjata tajam terjadi di pemukiman padat dan meresahkan warga sekitar. Segerombolan remaja tanggung dengan membawa senjata tajam ini sudah bersiap untuk menyerang kelompok remaja lain yang berada di ujung Jalan Kartini 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan sekali komando, saling serang antara kedua kelompok remaja itu pun terjadi. Tawuran di permukiman padat penduduk ini pun membuat warga sekitar resah dan terganggu karena terjadi dini hari saat warga beristirahat. Namun warga sekitar mengklaim para pelaku bukan dari daerah mereka, melainkan lokasi mereka kerap dijadikan lintasan 2 kelompok yang akan bentrok. Kalau penyebabnya saya belum jelas. Sehubungan laporan dari warga saya bahwa tawuran terjadi pada pukul 2:50, hampir jam 3 lah. Terjadi tawuran antara warga. Tapi itu bukan warga saya, itu dari warga luar yang asumsinya bahwa di wilayah saya ini hanya perlintasan bagi orang-orang yang membuat keonaran di wilayah. Belum ada laporan terkait jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam tawuran yang berakhir setelah salah satu kelompok memilih kabur. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, 2 kelompok remaja juga terlibat tawuran pada Minggu sore. Saling lempar batu dan botol mengakibatkan seorang warga terkena lemparan batu di wajahnya. Inilah video amatir saat 2 kelompok remaja terlibat saling serang di Jalan Bandeng, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kelompok yang berseteru saling lempar batu, botol, hingga membawa senjata tajam. Selain merusak sejumlah atap rumah warga, tawuran ini mengakibatkan seorang warga terluka di wajah akibat terkena lemparan batu saat melerai tawuran. Hidung apa kenapa, Bang? Ngerai nasi dulu masuk, lempar orang sana. Kapan kejadian tadi? Baru tadi, Bang ya? Jadi tolong polisi jangan di sini aja. Di sana itu banyak orang yang berdatangan dari luar. Tawuran ini bermula saat segerombolan orang tiba-tiba menyerang. Setelah sempat dihalau, namun para pelaku terus menyerang hingga mengakibatkan pecahnya tawuran. Oh, anak yang dari sana tadi, kami sih. Kalau kalian mau perang, di daerah sana aja. Nggak pergi orang tuh. Pergi anak-anak muda tuh. 5 menit kemudian, kami pula diserang yang duduk di sini. Yang jaga malam tuh. Tawuran baru terhenti setelah aparat Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi dan membubarkan para pelaku yang kebanyakan remaja. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, tawuran 2 geng motor di Desa Saintis, Percut Seituan mengakibatkan 1 orang tewas. Selain itu 5 orang lain terluka tertembak senjata airsoft gun. Alfiansyah, remaja berusia 19 tahun ini, meregang nyawa sia-sia. Warga Jalan Tronojoyo, Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan, Deli Serdang itu tewas dalam tawuran 2 geng motor di Simpang Gudang, Desa Sientis. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat luka tembak senjata airsoft gun di dada sebelah kiri. Selain 1 orang tewas, sebanyak 5 orang juga terluka terkena peluru dari airsoft gun pelaku. Udah ada 1 nama yang muncul pelaku utama, inisial M.
dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelaku yang ikut serta dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami dari Kepolisian Polsek Pertusetuan di backup dengan Polres dan Polda berusaha akan terus mengungkap pelaku tersebut dengan cepat. Bentrok antar dua geng motor ini dalam penyelidikan Polsek Pertusetuan. Dugaan sementara, saling serang ini dipicu permasalahan sepele. Berebut wanita, dua kelompok pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan terlibat tawuran di jalan raya. Akibatnya satu orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dua kelompok pemuda yang bertikai ini terlibat saling kejar dan saling serang di alun-alun lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para pelaku sempat adu jotos menggunakan benda tumpul dan benda tajam. Akibatnya satu orang terluka di kepala. Tim Ranger Unit Reskrim Polsek Wara yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran dan menyita barang bukti satu senjata tajam diduga milik pelaku yang kabur. Saling serang ini dipicu persaingan mendapatkan wanita oleh dua pemuda yang berbeda kelompok. Kami sempat membubarkan, kemudian salah satu korban kami evakuasi segera ke rumah sakit untuk sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan? Barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat itu sebilah badik dan batu. Dugaan sementara pemicu, Pak? Dugaan sementara adanya kesalahpahaman terhadap korban dan diduga pelaku sehingga melakukan penganiayaan. Korban kini dirawat di rumah sakit karena luka di kepalanya. Sementara pelaku tawuran kini dalam pengejaran polisi. Konflik remaja dengan latar belakang percintaan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sekelompok gadis belia merundung dan menganiaya gadis saingannya. Aksi kekerasan fisik tersebut direkam rekan pelaku hingga viral di media sosial. Dalam video amatir yang direkam salah seorang teman pelaku, 4 gadis belia berinisial F 13 tahun, N 16 tahun, Q 12 tahun, dan SN 12 tahun merundung seorang gadis belia lainnya. Pelaku tanpa ampun menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan. Meski korban sudah berkali-kali minta ampun, namun salah seorang pelaku terus menganiaya korban. Kekerasan fisik ini diperparah setelah teman-teman pelaku ikut menganiaya korban. Kasus perundungan di pemakaman Tionghoa, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara ini terjadi setelah salah seorang pelaku menuding korban mengganggu pacarnya. Mereka tidak saling kenal karena salah satu dari tersangka ini mengetahui dan melihat si korban mengirim WA kepada pacar salah satu pelaku, seperti itu. Ya tujuannya itu dianiaya karena dia cemburu dan kesal karena si korban mengirim WhatsApp kepada pacarnya salah satu. Kasus kekerasan anak ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Para tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun kurungan. Emosi ditinggal pacar karena pujaan hatinya lebih memilih pria lain. Seorang pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan mengeroyok pria saingannya. Aksi pengeroyokan terekam kamera amatir warga hingga memudahkan polisi menangkap para pelaku. Video pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Lingkar Palopo, Sulawesi Selatan ini dijadikan polisi sebagai petunjuk dalam mengungkap aksi kekerasan. Para pelaku menyerang korban dengan helm dan potongan kayu. Beruntung korban tidak mengalami luka serius karena dilindungi teman-temannya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap para pelaku di tempat persembunyian. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya menyerahkan diri ke Mapolsek Wara. Aksi pengeroyokan ini diduga dipicu kemarahan salah seorang pelaku karena ditinggalkan pacar yang memilih korban. Mereka menyukai salah satu
perempuan yang diduga pelaku tidak menerima sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Dan hal tersebut kami dapatkan melalui media sosial yang sempat viral sehingga kami mengambil langkah tegas. Polisi memeriksa peran masing-masing pelaku dalam aksi pengeroyokan. Keempatnya dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Di Malang, Jawa Timur, seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang lantaran dituduh mencabuli teman wanita para pelaku. Setelah video pengeroyokan viral, 3 orang ditangkap dan terancam penjara selama 7 tahun. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang pemuda dianiaya sekelompok orang di Jalan Merbabu, Malang, Jawa Timur. Korban dianiaya setelah diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang merupakan teman para pelaku. Tindakan pengeroyokan yang direkam ini pun viral di media sosial. Aparat Satreskrim Polres Malang Kota kemudian menangkap 4 orang pelaku penganiayaan. Seorang di antaranya masih di bawah umur. Polisi juga menyita ponsel yang berisi video pengeroyokan. Teman saya kan juga menjadi yang ceritanya katanya mau dari korban pencabulan, hanya saya belain gitu, nemenin di sana. Tujuannya itu cuma ngobrol baik-baik, cuman karena ada percobaan kabur jadi spontanitas aja. Korban mengalami luka, memar, kemudian mengeluarkan darah pada hidung dan mulut, dan kepala terasa pusing. Para tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara kasus dugaan pencabulan yang dilakukan korban dalam penyelidikan polisi. Peristiwa serupa juga dialami seorang gadis di bawah umur di Sumedang, Jawa Barat. Korban dirundung teman-temannya terkait asmara hingga viral di media sosial. Kumpulan remaja putri di Sumedang, Jawa Barat merundung temannya dengan memaki korban dan direkam. Video ini pun viral di media sosial. Setelah video ini beredar, Polres Sumedang langsung menangkap dan memeriksa para pelaku. Polisi menetapkan 7 tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur. Dan perkara ini sedang ditangani oleh unit PPA Polres Sumedang. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dan untuk korban akan dilakukan visum et repertum di rumah sakit. Antara korban dengan pelaku kedua belah pihak saling kenal dan disebabkan karena rasa cemburu dari para pelaku terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku marah dan cemburu karena korban dekat dengan seorang lelaki. Para pelaku kemudian dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara nyaris diamuk massa karena telah melakukan aksi eksibisionis. Selengkapnya sesaat lagi di Real.